wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 menjelaskan tentang sejarah ilmu pengetahuan. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada saya sendiri Fatimah Zahra dengan NPM 2019 43502656. Ada Kalisa Safira Rianti, Nisaul Aziza, Faren Zulfikar Silayar, dan Arya Danji. Selanjutnya, kita ada pengertian, yaitu adalah pengertian ilmu menurut George J. Mould. Terdiri dari 3 pengertian, ada animisme, ilmu empiris, dan ilmu teoritis. Animisme pada tahap ini, pola pikir mitosentris masih sangat terkenal mewarnai memikirkan bangsa Yunani sebelum berubah menjadi legosentris. Selanjutnya ada ilmu empiris. Ilmu empiris merupakan ilmu yang didasarkan pada akal sehat, tidak spekulatif, dan berdasarkan observasi terhadap kenyataan. Yang ketiga yaitu ilmu teoritis, sebuah pendapat atau gagasan yang bersifat ilmiah dan disumbangkan oleh gagasan jenis keilmuan murni. Saya Arya Danji Setiadi dengan nomor NPM 2019 435026679, yaitu ingin melanjutkan presentasi kawan-kawan kelompok. Perkembangan filsafat ilmu. Perkembangan sejarah ilmu pengetahuan merupakan menurut Amsal Bahtiar terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, periode Yunani kuno, yang kedua, periode Islam, yang ketiga, masa Renais dan modern, 4, periode kontemporer. Periode Yunani kuno, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman ini menggunakan sikap uninquiring attitude atau suatu sikap yang senang menyelidiki suatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja. Nah, menurut dari periode ini terlahirlah ilmuwan-ilmuwan terkemuka. Beberapa ilmuwannya itu adalah Thales pada zaman 624 sampai 545 sebelum Masehi. Ia terlahir pada zaman sebelum Nabi Isa atau Yesus. Muncul sosok pertama dari Terranemelus yaitu Thales. Yang kedua itu Pythagoras 580 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Pythagoras lahir dari zaman daerah Loni tetapi kemudian berada di Kroton, Italia Selatan. Yang ketiga yaitu Socrates menjabat pada 469 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Socrates ini lahirnya di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang keempat yaitu Plato. Plato ini pada tahun 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Ia merupakan murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Karyanya dikenal pada Republik Politeia, di mana ia menguraikan bagaimana besar pandangannya pada keadaan ideal. Perkenalkan, nama saya Kalisa Safira Rianti dengan NPM 2019 435502632. Di sini saya akan membahas tentang periode Islam. Pada periode Islam mengajarkan hal tentang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran dan diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq dengan kata perintah Iqra, yang berarti bacalah. Perkenalkan, nama saya Nisaul Aziza, NPM 2019 4350259. Selanjutnya itu masa Renaissance dan modern. Zaman modern ini dikenal dengan perluasan dari zaman Renaissance. Renaissance sendiri adalah periode perkembangan
peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai munculnya abad modern. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Faren Silayar. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di slide terakhir ini saya akan mempresentasikan periode kontemporer. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialis ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Zaman ini bermula pada abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih, spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Hal ini disebabkan karena fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek, materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Menurut Thor, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi abad 21 merupakan hasil penemuan Muktahir di abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Salah satu tokohnya yaitu Albert Einstein. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang kurang, tolong dimaafkan. Terima kasih.